ngawur. Ya, pada ngawur kan, yang penting ujungnya baik. Terus rescuer yang nilai dupaknya 0, sekian, SKP-nya baik, naik pangkat. Ya, tidak ada korelasinya. Kemudian mau bagaimanapun yang penting SKP-nya baik. Dan hari ini semua itu berubah total. Apa yang ada di stack of knowledge kita, di kepala kita ini, apa benar sudah berubah. Itu semua harus ditinggalkan dan kita harus mengisi hal baru di dunia kerja ini. Ya. Dan saya melihat memang tidak banyak ya yang memahami hal ini, tapi nanti akan saya pelan-pelan menyampaikan ini satu persatu dari hal-hal yang mendasar. Jadi lama-lama nanti teman-teman paham kalau maksudnya seperti ini. Makanya saya berharap seluruh pegawai termasuk pejabat bisa hadir di kegiatan ini supaya nanti kita bisa saling mengisi. Saya ingin tahu juga kira-kira seperti apa, karena ada peran penting nanti pimpinan ya selaku kepala kantor ya, dan pejabat di bawahnya untuk mendistribusi pekerjaan sampai level terbawah. Ya, pegawai kantor SAR Kupang ini pegawai pusat atau pegawai daerah? Pegawai pusat. Makanya ya terima kasih. Makanya ada istilah pegawai vertikal. Sebenarnya kalian semua, termasuk saya, termasuk Pak Putu, pejabat semua, itu pegawai kantor pusat yang kebetulan ditempatkan di kantor SAR Kupang. Ya. Makanya dulu ketika CPNS kita tanda tangan tuh, siap ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Maka di Kupang dulu pernah materai ketukar perangko di 2007. Sudah ada orang yang lebat baju itu. Ya, suruh tempel materai, dia tempel perangko lah. Kebetulan saya waktu itu penerimaan. Ya. Nah, esensi bekerja, siapa kita, itu kadang-kala makin hari makin luntur. Ya, ya. Kesempatan untuk diberikan tanggung jawab mungkin berkurang, akhirnya kita baper. Tahu baper? Ya, terbawa perasaan. Gitu. Kakak Ansar marah sedikit, saya sepertinya tidak berguna. Gitu kan? Ya. Kemudian tidak dilibatkan dalam kegiatan, saya bukan siapa-siapa. Kalau ada orang kan sepertinya orang yang kakak sering, ya, anak platinum, ada paket-paket anak di sini, ya. Maka hal-hal seperti semacam itu harusnya tidak perlu muncul dalam dirinya. Ketika nanti sistem SKP yang baru ini saya akan cerita, panjang sekali saya cerita, tapi nggak apa-apa. Saya membangun dulu cara berpikir kalian supaya mendapatkan esensi bekerja. Ya. Sekarang sudah tahu saya siapa karena sudah lihat SKCPNS ya. Terus untuk apa kamu di sini? Untuk kerja. Sebagai pegawai. Jabatannya ya, atau rescuer. Tugasnya rescuer itu apa? Latihan, siaga. Udah. Siaga, operasi, latihan, ya, yang utama itu. Maka ketika misalnya siaga itu menjadi sebuah kewajiban, apapun yang terjadi tidak boleh mengeluh. Ya, saya bekerja, saya mengabdi untuk negara, negara sudah mempercayakan jabatan itu kepada saya, lakukan dengan sepenuh hati. Ya, lakukan dengan sepenuh hati. Apapun situasinya. Mau siaga dibayar, bukan apa, mau siaga nggak dibayar, sudah tahu saya siaga. Apakah kemudian ketika siaga tidak dibayar kalian mau pulang? Ngambek? Saya berhenti aja Pak kalau gini caranya. Misalnya gitu. Saya berhenti aja Pak kalau begini caranya Pak, ini nggak adil ini Pak sudah buat saya. Kalau memang itu sebuah keputusan yang baik, ya nanti tinggal buat berita acara. Mumpung saya masih di sini saya bawa. Ya. Operasi juga sama, rescuer tidak boleh dalam operasi. Saya titip pesan buat KSO, sekali rescuer menolak untuk operasi SAR, itu sudah layak SKP-nya dinilai di bawah baik.
Operasi SAR itu tugasnya rescuer, banggalah dengan tugas itu. Memang resikonya besar, ya, resikonya nyawa rescuer. Makanya rescuer itu satu-satunya jabatan di Indonesia dengan syarat pendidikan SMA yang tunjangannya paling tinggi, ya. Saya berapa kali rapat dengan teman-teman di Setnek, di Kementerian Keuangan. Saya kemarin ke Natuna, Zoom juga dengan keuangan. Itu mereka bingung, ini. Kok ini satu saja yang rescuer ini jabatannya paling besar, nilai tunjangannya paling besar. Nah, rencananya itu kemarin mau turun. Jadi yang mahir itu mau disetarakan dengan Kasih atau Kasunda. Saya protes, saya bilang yang sudah diterima tolong jangan diturunkan lagi, Bu. Ada Ibu Felisa, jangan diturunkan lagi gitu. Satu, kasihan Bu, mereka tuh punya tanggungan di Bank Mandiri, BRI banyak. Kalau Ibu turunkan itu setengahnya, Bu, gitu. Luar biasa itu dampaknya se-Indonesia, anak buah saya. Wah, begitu ya Pak. Setidaknya sama, jangan turun. Sampai selesai itu 1 jam saya pertahankan Bu rescuer untuk tidak turun. Kalau bisa Bu naik. Kalau Ibu nggak percaya, Ibu mau dinas kemana? Ikut saya. Uji petik mau di mana? Mau di Merauke paling ujung, saya temani. Mau sampai di kepulauan laut apa namanya? Ya, itu mau di sana juga saya temani, tidak apa-apa. Ibu lihat respon saya itu bagaimana? Oh ya Pak, ya Pak. Ya minimal sama ya Pak ya, sama. Kalau bisa ada peluang naik, tolong naikkan. Ya. Saya tinggal tunggu panggilan aja ini untuk untuk menyampaikan finalisasi. Ya, saya berharap tidak turun dan saya akan perjuangkan untuk tidak turun. Jadi tanggung jawab tadi itu harus terus ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Jadi ketika kita berangkat ke kantor, aduh, ini ke kantor ribet, suruh apel lagi, misalnya gitu kan. Padahal udah tahu nih, sudah punya SK, jadi pegawai Basarnas di kantor Sarpong, ditugaskan untuk itu. Kalau hatinya nggak ikhlas, minimal sakit hati itu terus ada gitu. Lihat orang kayaknya nggak sempurna, gitu. Lihat pimpinan itu kayak gimana. Makanya di kantor itu ada Pak grup WA yang isinya Bapak itu, dan grup WA yang Bapak tidak ada di dalam itu ada. Banyak sekali tahu mereka itu menunjukkan fakta yang terjadi. Ya, karena WA di situ Pak yang nggak ada Bapak itu adalah tempat untuk ngomongin Bapak di situ. Masalah duit, ya, masalah pakaian Bapak juga mungkin cek di situ. Ya, karena saya pernah jadi staff, saya pernah jadi pimpinan, jadi kelakuan anak buah itu tahu. Dan saya bawa ketawa aja, nggak usah dibawa pusing. Karena kebahagiaan mereka di situ. Ketika rasa sedih tidak dapat uang siaga itu, bahagia mereka di situ. Ya, ngomongin itu Paula apa? Ya sumpah nggak betul itu bagi uang. Ngomongin kasih sumber daya macam-macam. Tapi nggak apa. Kebahagiaan mereka ada di sana. Biarkan supaya mereka sehat. Lahir batin di bawah ketawa. Nggak mungkin mereka akan sampai pindah berhenti kerja. Gitu. Yang paling parah kan berhenti kerja aja saya jadi pegawai kan, nggak akan sampai di situ. Jadi nanti Kak Kansan juga nggak sakit hati kalau diomongin juga gitu maksudnya. Anggap itu sebuah dinamika gitu. Nah, kemudian ketika kita bicara SKP ini ya, masing-masing pegawai itu seperti ranting pohon. Ketika misalnya ranting itu patah berkali-kali, hancur juga, pohon itu akan tumbang. Gitu. Maka setiap pegawai itu harus memiliki peran di dalam organisasi, ya, harus memiliki peran di dalam organisasi. Kita ini punya atasan, ya, punya atasan. Bu Mega atasannya siapa? Pak Lukas. Tapi jadi atasan nggak boleh sombong. Di Pasar Baru 50.000 sekarang. Jadi bukan berarti harga Pak Lukas 50.000. Ya. Tapi ada atasannya. Atasan Pak Lukas itu siapa? Pejabat yang kebetulan dipercaya oleh negara ya untuk memimpin kantor ini. Itu punya dasar untuk melakukan banyak hal berkaitan dengan negara, khususnya SAR itu,
ada cantolannya lagi. Ya. Kantor ini kan sudah definitif kantor, ya, kantor kepala tertingginya ini apa Kakansa. Nah, maka kita mengenal, saya pelan-pelan aja ya, supaya kalian menyadari saya siapa, saya ini apa, dan kenapa saya ada di sini. Mungkin kita lama tidak menyadari itu, ya. Jadi saya anggap kalian hari ini sedang kesurupan, supaya sadar lagi ya esensi bekerja itu tadi, supaya menyadari lagi esensi bekerja, saya ini siapa dan saya ini apa dan kenapa saya harus melakukan ini. Nanti akan menjadi sebuah apa ya, kayak kita pede gitu ya. Saya akan lakukan itu Pak, saya tidak mau melakukan itu Pak, itu pede. Kalau sekarang kan mungkin masih ragu-ragu, saya tidak lakukan itu kena hukum, saya lakukan kok kayaknya saya sendiri yang sengsara gitu ya. Nah nanti akan lebih pede, yakin, sudah berdasarkan ada dasarnya kita menolak sebuah pekerjaan atau melakukan sebuah pekerjaan. Maka nanti tidak ada lagi orang yang merasa bahwa kok saya terzalimi, kok saya kerjaannya ke saya terus, banyak kerjaan saya, mana pindah nggak bisa gitu. Yang pengen pindah itu kok kayaknya nah, tunggu bapak ini pindah. Biasanya tunggu bapak dulu. Dan selain dan dia begitu begini ya, gitu. Sulit memang kehidupan ini ya. Tapi ya kita harus mengambil keputusan. Kakak satu melihat nggak mungkin lah. Ada pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Tapi yang apa nanti yang ingin saya bangun dari pembicaraan ini supaya kita makin menyadari bahwa kita ini sebenarnya siapa dan untuk apa saya di sini dan kontribusi saya itu apa supaya pohon kantor SAR Kupang itu tetap kokoh, bahkan yang terbaik dari 43 kantor, ya itu yang harus dicapai. Dan itu kepala kantor nggak bisa sendirian, sampai di rescuer paling bawah itu juga punya peran, ya. Dan banyak rescuer yang merasa gini, saya kan baru cuma golongan 2A, ya. Saya ini mungkin apa debu di bawah rontokan rengginang. Kerupuk, di kerupuk rontok ada debu di bawah itu levelin situ, sudah ngerasa sampai di situ ya. Padahal sebenarnya ini nanti semuanya punya peran yang kita sebut dengan yang namanya indikator kinerja utama atau kita singkat IQ. Ada yang sudah pernah dengar kata IQ? Pernah dengar? Dengar saja dulu, dengar. Melihat dokumennya pernah? Belum. Megang begini, pegang saya begini. Ini belum baca, belum baca. Pegang saja kayak orang geli-geli itu. Ya itu ini. Anda jadi gitu. Hah? Pernah dengar itu? Pernah ya? Baca? Alhamdulillah belum. Dengar saja. Oke. Nah, indikator kinerja utama itu punya kepala kantor. Ada yang tahu berapa jumlahnya? Indikator kinerja utama kantor pencarian pertolongan kelas A Kupang sebanyak ada berapa? Iya. Oh, pokoknya ada banyak nih Pak. Saya sampai lupa Pak saking banyaknya. Ada 11. Pernah tahu? Nah ini makanya nanti ya, ini tadi udah apa SKCPNS, sekarang udah agak tinggi indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama itu dasarnya ada di dalam Renstra. Tahu Renstra? Rencana strategis. Berapa tahun? 5 tahun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ya, minimal pernah dengar saja itu. Kalau baca itu ratusan pasal. Ya, hanya orang-orang yang diberkahi ketabahan yang bisa baca itu. Ya, tapi Pak Thomas Satulopo harus baca itu. Jadi ya, karena bagian dari uji kompetensi itu Pak Thomas harus dibaca Pak Thomas. Ya. Nah, ASN di Indonesia, ya, seluruh pegawai negeri sipil itu dibagi menjadi tiga klaster, 3 kelompok.
Ada jabatan administrasi, ada jabatan fungsional, dan ada jabatan pimpinan tinggi. Saya kasih analogi yang gampang deh. Analogi tahu nggak? Perumpamaan. Ini yang administrasi. Saya anggap ini dunia manusia. Ya. Yang fungsional itu dunia jin. Ya. Yang pimpinan tinggi itu dunia malaikat aja deh. Saya mau bilang dunia iblis tapi salah. Ya, dunia malaikat. Ini analogi saja ya. Ketika misalnya manusia pengen masuk ke dunia jin bisa? Bisa. Tapi uji kompetensi. Iya. Ya, warga jin mau main-main di kehidupan manusia bisa? Bisa aja. Sama. Jadi sekarang saya pengen tahu was kita. Was kita itu panggilannya apa? Wong kita. Aji. Saya kalau panggil salah nanti was-was ini was-was cemas. Mas kita. Kamu kelompok manusia jin atau malaikat? Manusia. Jabatanmu apa? Siapa pakar komunikasi? Oke, dia pintar ya. Bias, kamu warga apa kamu? Warga plus 62? Netizen? Apa? Pakai Indonesia. Kayaknya nggak konsentrasi. Saya ganti orang aja deh. Pak Thomas. Atas nama dia sertifikatnya dicabut. Berapa konsentrasi? Jonathan. Kamu itu warga manusia, warga jin apa malaikat? Jin. Memang tampak dari sini sekarang. Berkarakter. Ya. Jadi kalau kakak serta apa? Enggak. Belum jadi malaikat. Antara jin dan Kalau di jabatan administrasi, beliau ini setara apa? Ada pengawas, ada pelaksana, ada administrator. Betul kan? Betul. Iya. Adrian, kakak sarmu apa jabatannya? Manusia. Enggak ada dari kita itu. Sertifikatnya cabut. Ini loh saya lagi ngomongin ini. Udah, yang tadi analogi sudah selesai. Dari 3 itu, saya pikir tahu aja. Dari 3 itu mana? Kakak sarmu itu jabatan apa namanya? Administrator. Kamu hanya lihat yang ketiga, cuma kamu nggak baca itu apa yang ketiga. Tidak saya kalau kamu. Si maju ke depan saja. Rani. Kalau kamu dari jabatan apa di situ? Administrasi, fungsional, pimpinan tinggi yang mana? Pengawas. Oke, bagus. Pengawas itu kalau dulu setara eselon 4. Kalau eselon 4 atau pejabat struktural itu adalah istilah digunakan sebelum Undang-Undang tahun 2014 tadi. Namanya itu. Setelah Undang-Undang Nomor 5 2014, nama jabatannya adalah administrator. Cuman karena kita biasa koordinasi, ditanya Bapak eselon berapa? Gitu biasanya. Oh saya eselon 3. Oh saya eselon 4. Padahal istilah eselon itu sudah tidak ada. Tidak dipakai sebenarnya untuk di kegiatan administrasi. Makanya nanti di SK-SK pelantikan pasti muncul di situ sebagai administrator, sebagai pengawas. Kalau pelaksana itu siapa? Ya. Dia sebenarnya pelaksana itu mau tinggi jabatannya, mau tinggi pangkatnya, biasanya grade-nya statis, ya.
Dia hanya di situ saja dari dia CPNS sampai pensiun. Tetapi kalau fungsional itu berbeda. Ya. Fungsional rescuer pemula kelas jabatannya berapa? Satria, kamu kelas jabatan berapa? 6. Terampil 7. Mahir 8. Penyelia 9. Bahkan Pak Mundar saya yakin nanti ada satu kesempatan kita kepengen jadi seperti Pak Kosmas. Pak Kosmas enak ya. Sudah terlambat. Pak Kosmas 3C, saya 3C, tunjangan saya 540. Pak Kosmas 1 juta lebih. Ya. Kelas jabatannya sama-sama 9. Ya, 3355 sama-sama bunyi. Tapi isi rekening beda. Gitu. Makanya banyak sekarang rescuer itu pengen bertahan jadi rescuer, nggak mau jadi pejabat. Ya. Karena kalau jadi pejabat itu malah justru downgrade. Dan kayak misalkan contoh, misalkan rescuer kayak Pak Kosmas ya, misalkan Pak Kosmas jadi kasubsidi di Maumere dulu, itu penurunan, ya bukan peningkatan. Maka saya ketika menyampaikan ini di kepegawaian berkali-kali saya sampaikan, mohon izin Bapak, kalau mau menugaskan rescuer menjadi pejabat di dunia manusia ini kan orang-orang jin ini, ya jangan disamakan. Ketika mereka mau disetarakan jadi manusia, tolong derajatnya juga jangan diturunkan. Mereka ini jin, ya. Bapak jadikan manusia tapi lebih turun, itu namanya menurunkan derajat warga jin ya. Paham ya? Maka ketika ada yang bilang begini, pejabat, wah Pak Ferry, itu kenapa rescuer pada mundur? Padahal saya promosikan. Sebentar Pak, promosinya dari mana dulu? Kita hitung-hitungan aja dulu. Pak Kosmas itu penyelia kelas 9. Kalau jadi kasubsi, kelas berapa kasubsi? Kasubsi itu kelas 8. Maka negara, mohon maaf, kantor pusat itu saya sering berkata, terakhir rapat saya sampaikan lagi, salah itu demosi. Mendudukkan seseorang kelas jabatan 9 taruh di 8 itu promosi apa demosi? Demosi. Emosi juga. Itu harus disadari, dunia kita berbeda. Ya. Nasib kita juga berbeda. Maka ketika misalnya ada orang, oh kamu kan dipromosikan, bentar promosi kemana nih? Dunia manusia kah, dunia malaikat kan? Ya, harus dilihat dulu peluang itu. Kalau misalnya setara, sejajar, oke. Maka saya komplain ketika PKPP ahli muda 3D kantor SAR Aceh kemudian ditempatkan jadi kasubsi operasi di kantor SAR Nias, saya protes itu sama orang tua ya. Abu Dimas bisa. Mungkin Pak, saya pembina JM protes. Saya pendukung kaum jin. Ya. Karena apa? Karena diturunkan dari kelas 9 ke kelas 8. Kalau Bapak mau mempromosikan, jadikan Kakansa, itu promosi. Kalau cuma sama-sama kelas 9 kan sama-sama setara. Itu bukan promosi itu. Menyamping kan? Promosi itu naik. Misalkan beliau naik dari kelas B ke kelas A, itu promosi, benar promosi. Maka ketika misalkan rescuer, pejabat fungsional yang saya analogikan adalah jin tadi, dibilang promosi ke administrasi, hati-hati, itu bisa dituntut ke KASN, ya, Komisi Aparatur Sipil Negara, bahwa telah terjadi demosi tanpa hukuman disiplin. Orang-orang yang diturunkan itu adalah orang-orang yang bermasalah, harus pakai berita acara, hati-hati. Basarnas berkali-kali masuk di PT UN, alhamdulillah kalah terus. Walaupun yang menang tetap jadi abu. Ya. Menang terasa kalah. Jadi banyak orang-orang yang pasrah aja lah. Yang penting Pak, saya masih gajian. Ya. Tetapi nanti ada esensi bekerjanya sudah hilang, semangatnya hilang, gitu ya. Mengganggu kinerja. Saya sampaikan begini apa adanya pegawai negeri ya begini, supaya kalian punya nilai tawar. Ya, rescuer itu bukan tidak boleh jangan misalkan wah ini kesempatan saya untuk melawan, enggak begitu. Supaya pengetahuan kalian
bertambah. Ya, saya lihat kecerdasannya udah naik 5%. Tadi 30 jadi 35. Ya. Yang belakang tadi kan turun jadi 28. Udah gak mengantuk, ya. Supaya punya nilai tawar di dalam bekerja. Ini nanti kaitannya sama SKP. Ya. Saya punya trik untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kalau ngobrol sama saya itu panjang dan menyenangkan, tapi hati-hati. Kalian nanti itu dompet bisa pindah ke sana. Saya belajar ilmu hipnotis, makanya saya bisa pastikan saya belakang sana itu konsentrasinya kuat. Ya. Karena kalau nggak kuat tadi pernyataan saya masih berlaku, sertifikat ditarik kembali. Oke ya, di situ. Nanti kalau misalnya teman-teman di sini 3D yang fungsional ingin memiliki karir yang lebih tinggi, itu harus ke pusat. Ya, golongan 4A. 4A, 4B itu hanya di level kepala kantor. Ya. Bisa staf 4A, S2 bisa. Tapi jabatannya tidak bisa melampaui kepala kantor. Ya. Maka di fungsional pilihannya banyak. Pak Thomas, penyelia di sini ada berapa? 3. Formasinya ada berapa? Peta jabatan. Cek. Itu ngurus kepegawaian nggak bisa sendiri kata saya. Harus ada yang membantu itu. Database itu harus ada. Ada yang PKBP di sini? PKBP ada? Nggak ada. Ada berapa ya? 6. Yang B apa yang K? Ya. Saya pun ketika dulu bekerja di kantor Sarkupang itu juga melihat, oh kayaknya ada ya bisa ya jadi pejabat gitu. Pegawai itu bisa jadi pejabat. Pasti mimpi kalian kan ada, ya kan? Walaupun mungkin mimpi itu saat ini belum terwujud. Tapi ketika misalnya jatahnya pejabat cuma 3, yang dari 9 cuma 3 tuh. Kita nggak punya pilihan sampai di 9, ya. Rescuer lah. Salah satu pintu untuk bisa sampai grade 9. Dan itu jatahnya di kantor Sarkupang 24. Ya. Kalau misalkan Pius, kalau bukan fungsional rescuer, ya grade-nya 5 SMA. Mau kuliah sampai S2, selama Pak Mudar masih dinas kan, tidak pernah bisa kan, itu kan orangnya ada. Masa kamu mau kirim suami kan? Misalnya gitu loh contoh, itu contoh. Cuma memang contoh saya terlalu kejam ya. Misalkan, gitu. Atau misalkan kok kayak kuat sekali kirim suami 10 kali. Kan nggak mungkin misalkan, oh ini harus satu-satunya cara ini. Nah itu sudah. Yang ada di pikiran kalian itu pikiran saya. Ya, saya bisa baca pikiran kalian. Kan nggak mungkin kan kita habisi Bang Mudar kan, gitu. Hanya untuk sebuah jabatan. Belum tentu orang pusat juga tanda tangan nama kalian. Ya, maka dunia manusia itu terbatas. Ya, maka ketika kita ingin memiliki karir yang lebih baik, ya bersiaplah untuk menjadi warga jin. Pindah, saya harus jadi jin bersama Allah. Dan di situ bisa sampai di level tertinggi grade 9, pangkat 3D. Kalau kalian kurang puas dengan apa namanya anugerah itu, pengen jadi ahli media, misalkan seperti saya ini, pangkat puncaknya nanti di 4C. Ya, saya tidak perlu menjadi manusia untuk sampai ke 4C. 4C itu sudah setara eselon 2. Ya, setara eselon 2. Bahkan kalau saya merasa diri saya kurang di jabatan itu, saya bisa masuk di ahli utama, itu pangkat 4E, masa kerja 65 tahun. Ya, ke kantor pokok kantin 3. 65 masih pengen kerja. Ya. Jadi berkarir di PNS, ya kalau pengen berkarir itu sudah apa setinggi-tingginya aja. Saya harus jadi sestama, tapi sestama cuma 1, ya kan? Kalau di sana nggak ada suami, santet tadi, sama saja fungsinya gitu. Ya, tapi kan kita nggak mungkin lakukan itu ya. Maka saya minta tolong Pak Budi untuk kirim leak gitu. Leak dikirim di sana gitu. Katanya kalau udah nyebrang laut ampuh gitu. Katanya gitu. Itu kan nggak pasti juga gitu.
Sestama cuma satu. Sedangkan orang yang pengen jadi sestama seperti saya ada di Basarnas itu 4.000 orang. Iya. Jadi deputi cuma kesempatan satu. Yang dua udah punya TNI. Boleh nggak Pak kita bermimpi itu? Ya, minimal kenal sama Panglima dulu, sama Presiden. Pak, cita-cita saya jadi Kabasarnas. Lupakan cita-cita itu. Ya itu ada yang di sini ya, di sini. Itu Pimti eselon 2. Ya, ada namanya Pimti Pratama. Pratama itu eselon 2. Minimal pangkat 4B. Ya, 1 tahun dalam jabatannya dinaikkan pangkatnya menjadi 4C. Sudah 4C. Nanti masa kerja sampai 4D, pensiun 4D. Tapi kalau jadi eselon 1, Pimti Madya, deputi, sestama, pangkat puncak 4E. Pensiun 4, nggak ada 4F. 4E tetap ya. Wah nggak ada kehidupan ini, bodoh amat nggak ada. Udah, itu Pimti Utama Kabasarnas. Ya, ini jabatannya. Ini analoginya manusia, jin sama malaikat. Sudah tahu posisi Anda di mana? Sudah tahu dunia Anda di mana? Oke. Nah, nanti berkarirlah di jalurnya itu. Nah, sekarang saya merasakan keirian dari para pejabat-pejabat itu. Kok enak jadi fungsional begitu? Ada hal-hal negatif yang saya ada. Fungsional. Kayak kita jadi fungsional saja gitu. Sebentar WA masuk, Pak, bagaimana caranya jadi fungsional? Banyak yang begitu. Salah satunya tuh kayak contoh Pak Kosmas itu juga. Kisahnya iya harus berani. Ya. Dan sejauh ini jabatan fungsional itu masih lebih baik menurut saya dari analisa saya. Karena kesempatan jadi Kakansar cuma 1 orang, jabatan di bawah Kakansar hanya 3 orang. Tapi untuk menjadi grade 9 seperti Pak Kosmas, Pak Hemet dan Pak Yohanes itu ada 21 orang. Ya. Jadi kalian lihat dulu sebelah kanan kiri. Wih, masih lama loh. Wih, sedikit lagi deh. Kalau butuh orang-orang punya ilmu suami saya ada. Oke, jabatan di Basarnas itu ada 2, jabatan fungsional. Jabatan jin tadi itu. Ya, kalau teman-teman pengen berkarir di Reskur dan PKPP. PKPP itu menjadi jabatan lanjutannya dari Reskur. Ya, jadi kalau Reskur sudah punya S1, ya pindah ke PKPP boleh. Ya, tapi di sini pangkatnya sama-sama mentok 3D. Pangkat puncaknya 3D. Kalau bicara tunjangan, paling bagus tunjangannya Reskur. Saya sarankan Reskur yang hari ini mau ke PKPP jangan dulu. Di sana nggak ada apa-apanya. Ya, stay aja dulu di Reskur. Karena nanti pekerjaan blend itu apa? Nyampur ya. Tidak ada batasan nanti. Yang penting masih di lingkungan kantor SAP itu masih bisa nanti saling mendukung. Ya. Nah kalau Reskur itu minimal SMA, kalau PKPP minimal S1. Jadi kalau misalnya D3 atau SMA tidak bisa masuk ke PKPP, ya harus punya S1 dulu. Oke, nah kita bicara angka kredit dulu. Ya, ini untuk yang bangsa jin. Ya, bangsa manusia memantau aja dulu. Ya. Kalau dulu jabatan fungsional itu pakai angka kredit. Ya. Samapta itu terampil berapa angka kredit Samapta? 0,005. Ya, dikumpulkan gitu ya, sampai tipes kalian dulu. Olahraga. Terus dulu masih pakai kertas. Ya. Ada mesin fotokopi yang rusak di sini? Ada. Dua. Bukalah. Kertas A4 mulai hilang. Kemarin ada di sini. Kan besok pagi-pagi sudah nggak ada. Pelakunya Reskur itu, tidak ada lagi orang lain. Om Remy nggak mungkin ambil barang itu. Reskur itu sudah. Kasih aja fotokopi, printer.
Yang paling jahat itu ada respon yang nggak bisa komputer, baru dia pinjem file temannya, dia tidak save as. Ada, oh itu bisa baku bunuh itu. Perkara save dan save as. Kok tadi bilang save as. Kalau saya punya bagaimana? Bahaya. Jadi paling bahagia sih. Itu terjadi di kantor Sar Ambon. Loh, saya itu cerita fakta, bukan hayal. Itu baru Excelnya, belum lagi yang kertasnya itu yang kalian kumpulkan sampai besok disuruh kumpul, baru malam ini kalian bikin sampai gak pakai baju itu pasti pakai baju, ya. Dan ada orang yang jahat juga. Kan kalau dulu jurnal itu difotokopi kan, ini jurnal aslinya dikirim ke saya. Jadi yang lain mau cari dan apa? Rupanya aslinya di kardus dia. Orang-orang itu akal apa sungguh pendek, itu akal pendek sekali. Dia dapat di orang lain, dia masuk ke. Ada lagi yang lebih lucu itu kertas HVS polos dikirim juga. Biar kelihatan ada barang yang dikirim. Tebal. Sama kakak saya, kamu mana? Ini Pak evidence saya. Tapi sudah saya bungkus Pak. Isinya kertas A4 HVS 1 ring. Kosong. Tapi karena saya sayang Pak sama resku dia sudah gitu mereka bekerja. Saya kasih dia pangkat juga. Luar biasa. Mereka ngibulin saya. Jadi saya harus lebih pintar dari kalian. Gak bisa. Jadi ketika kalian belajar Photoshop, saya juga belajar Photoshop. Iya, edit saya apa? Kalian edit itu kan buram-buram, diedit tambah buram lagi. Timestamp mau diapain? Saya tahu. Oke, ini nanti angka kredit yang 0,0 sudah tidak dipakai. Tapi bukan berarti angka kredit dupak tidak ada, kemudian kalian nggak bikin angka kredit, enggak. Angka kredit tetap ada. Cuma cara mengumpulkannya sudah tidak 0, desimal, sudah tidak begitu lagi. Ya. Nanti terserah atasan langsungnya, Pak Mudar di sini. Jadi kalau Pak Mudar bilang misalnya Arman nilainya, oh Arman ini baik, sudah dapat dia 100% dari angka kredit tahunannya. Arman kamu pertama mengumpulkan angka kredit berapa? 5, kata siapa? 5 ada pernyataan 5. Atau mau izin keluar dulu lihat? Ada yang tahu? Elias, berapa setahun? 3. Dari mana 3? Hah? 3. Tadi berapa? 5. Ya. Yang mantap itu. 5 Pak. Hampir 5. Ya, 5. Banyak 12,5. Berarti kalau misalnya Arman dinyatakan nilainya baik, maka langsung dapat 5. Ini 5. Ya. Yang penting nanti saya udah nggak ngecek lagi evidensinya seperti apa. Yang penting Pak Mudan yakin bisa dibuktikan semua eviden baik. Jumlahnya berapapun tidak peduli. Maka nanti nggak ada lagi cerita, misalnya reskuer hari ini melakukan pemeliharaan saat air, berebut itu life jacket tidak ada. Ini kan tadi saya pegang. Dari semalam saya sudah bilang sama Om Ray, ini jangan ganggu ganti loh. Akhirnya berebut barang karena pengen angka kredit. Sekarang udah gak ada. Maka nanti Pak Lukas bisa membagi satu hari misalnya ada 4 tim, satu tim pegang kendaraan, ya saat air, ekstrikasi, terserah bebas. Misalnya di hari itu kemudian yang bersangkutan masuk namanya untuk ikut gladi apel misalnya, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah ikut pemeliharaan nggak apa-apa, ya nggak usah ikut pemeliharaan. Yang penting Pak Mudar setuju, kecuali kalian menolak dengan terang-terangan bahwa saya tidak mau Pak. Bapak kan ada masalah dengan saya. Masalah itu belum selesai. Tapi saran saya jangan tabrak waktu lah. Masih ada beliau tanda tangannya masih lama.
sama Kak Kansa. Kak Kansa nanti bisa tanda tangan yang 3D. 3D itu Kak Kansa nanti tanda tangan. Angka kredit. Jadi angka kredit nanti tidak di saya. Maka yang Januari Juni 2023 yang rescuer pemula nilainya kurang dari 1,875, mahir kurang dari 2,5, terampil kurang dari 2,5, mahir kurang dari 6,25, penyelia kurang dari 12,5, persiapan pemberkasan Oktober KPU. Lalu bagaimana Pak caranya saya bisa tahu kurangnya itu di mana? Tahu lihat caranya? Skor. Tahu caranya? Nggak tahu? Ya sudah, nggak usah repot. Oke, kita lanjutkan ya. Ceknya di Bitly PAK itu. Pernah ngeklik itu? bit.ly PAK Rescuer. Coba cek PAK kalian yang integrasi. Apa yang konversi? Kan di bawah itu ada minus berapa? Ya, coba. Sudah. Berapa nilai? Minus berapa? Minus 2. Oh, belum Remedial. Biasanya nanti dia ini. Ya. Uji kompetensi ulang. Remedi. Di mana, Bu? Di Jakarta. Hah? Jakarta apa online? Online nanti orang Satu lain aja dia. jangan tuh. Online. Iya. Mana itu ya Pak? Ulangnya apa ya? Secara pencarian. Searching area. Iya. Itu dimanfaatkan itu online itu. Kan kita kadang ngantuk ya. Saya udah ngantuk. Langsung. Ya. Nah, siapa lagi? Ada yang bisa lihat? Adria, kamu kurang berapa Adria? kurang 1,275. 1,275. Kaki terakhir itu berapa ya? 2019. Kamu bisa naik pangkat itu? April 2019. Iya, bisa naik pangkat. Mau naik pangkat? Oh, sepertinya nggak mau ya, sudah sebelah. Minus berapa? Saya masih minus 24. Oke, kita nggak bahas itu. Coba kamu minus berapa kamu? Minus 20, Pak. Udah. Kamu sebelahnya. Robert, Yang minus berapa? yang ada share kurang Yang kiri 1,25 kok, yang sana 1,5 gitu. Ya, itu minus kacamata. Minus itu kayak kamu tuh. ya kurang 4 maksudnya. 4. Bisa. Sebelahnya siapa? Bukan profesional. Sebelahnya. Bukan. Ridho, kamu minus berapa? Baru naik. Baru naik April kemarin. Siapa ini? Oktober. Minus 1. Hah? Mau naik apa? Siap. Dari wajahmu kayak gak mau gitu. Mau apa? Mau. Siap. Kurang 1. Siap. KPU terakhir kapan? 2019. Oh iya. 2018. Bu Paula mana Bu Paula? Bu Paula, Pak Thomas, ya. Nanti besok saya sebelum pulang, nanti saya kasih filenya ya. Saya briefing bagaimana caranya mencetak PAK. Nanti yang tanda tangan PAK Pak Muhdar aja. Ya. Kemudian bersurat pemberkasan. Pemberkasan kita terakhir tanggal berapa? 21. 21 batas diterima di 2021. Kan di scan saja kan? Ya. Tidak ya. Nah, nanti di scan ya. Yang mau tadi Okto, Adriel nggak mau ya. Jadi, Adriel nanti di apa sorry Okto nanti saya nggak mau lihat Adriel, dia mau. Kalau ikut saja. Oke ya, nanti caranya begitu. Izin kemudian Ya. untuk PAK-nya saya sudah buat untuk teman-teman yang kemarin yang kemudian pernah share di apa? Sudah pernah dihitung. Ya, saya sudah buat untuk yang Januari. Tapi formatnya berbeda. Ya, yang terbaru yang kemudian kirim itu yang terbaru. Sebentar. Kalau yang terbaru. Nanti begini, kan semua sudah pernah punya yang minus-minus itu. Nah ini informatnya nanti Pak Thomas ya, Bu Paula. Ini nanti kita akan pakai sampai Juni 2023. Ya. Saya sudah bisa pastikan ini yang tanda tangan
bisa kepala kantor dan kasih off. Ya. Jadi tapi tergantung Pak Mudar sama Kak Kansa, mau nggak waktu itu dinaikkan? Evaluasi, ya makanya nanti gini, makanya ada ekspektasi pimpinan itu dilaksanakan, ya. Tapi pejabat bukan memanfaatkan itu untuk ini ya, untuk apa? Ya ngawur-ngawur gitu loh, untuk menindas, ya. Karena Pak Mudar saya ingatkan, Fir'aun itu matinya di Laut Merah di tenggelam. Iya, saya mau pedes nih ngomongnya pedes. Saya ingatkan, gitu ya. Korun itu kaya banget, matinya gempa, terbuka, tanah mati sama harta bendanya. Ya. Raja Namrud itu ya, matinya kemasukan apa ini nyamuk, ini mati dia. Ya. Tapi kalau misalnya mereka itu apa apel nggak pernah ke kantor jam 10 misalnya gitu ya, jam 10 nanti baru jam 2, jam 1 izin jemput anak, lihat istri, yang lama kan lihat istri, jemput anak sebentar. Kalau lihat istri itu nanti ke sini jam 4, absen doang habis pulang. Yang kayak gitu tuh terserah Bapak nanti, saya sampaikan. Operasi nggak mau misalnya menolak, Pak itu tandai saja, tidak apa-apa. Bapak punya kewenangan penuh, sekarang saya kasih PAK-nya Bapak yang tanda tangan, bukan saya. Kalau dulu kan misalkan, ya udahlah di sini yang tanda tangan pengantar, nanti kan terserah Pak Ferry. Sekarang saya kasih kewenangan penuh, berdasarkan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, baru hangat. Bapak punya tanggung jawab penuh, punya kewenangan penuh untuk naik pangkatnya anggota. Ya. Jadi kalau misalnya ada anggota misalnya menolak operasi, tandain aja. Dan tapi itu terbukti ya, tidak dijebak. Misalnya tidak dijebak itu bersekongkol, nih kamu nanti ajak dia ya supaya dia nggak mau. Atau kalau dia bikin dia celaka gimana supaya dia nggak mau? Oh, saya mau bikin dia tidak ada pangkat, nggak boleh Pak. Saya kasih tahu aja, Fir'aun matinya di Laut Merah, tenggelam di tengah-tengah. Jasadnya ditemukan di tahun 1983 ya, orang-orang tahu, ya, sama ilmuwan dari Prancis. Ya, itu luar biasa. Maksudnya kewenangan di sini luar biasa. Tetapi tidak untuk menekan. Ya, sekali lagi, mereka yang naik pangkat adalah mereka yang memiliki kinerja yang baik. Nah sekarang saya mau kasih belajar teman-teman bagaimana cara berkinerja yang baik. Ya. Maka nanti yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini, di dalam bekerja, tadi saya sampaikan ada indikator kinerja utama kantor SAR itu ada 11. Ya, ini nanti ya. Ini 11 ini. Nah, ini cantolannya kita ada di sini. Kenapa kita ada di sini? Dan untuk apa kita ada di sini? Itu dari Renstra, rencana strategis yang 5 tahun, turun ke perjanjian kinerja 1 tahun atau rencana kerja tahunan, ya, RKT itu segala macam ya. Bu Paula pasti lebih paham, ya, sama orang perencanaan siapa? Oke. Yang melakukan distribusi capaian kinerja pegawai siapa? Yang pakai kalkulator kinerja. Tahu kalkulator kinerja? Atau Mas tahu? Yang sebaran orang dapat nilai baik, sangat baik, butuh perbaikan itu tahun 2022 ada itu, ada kalkulatornya itu. Bu Paula pegang itu kan? Tidak ada. Oke, nanti saya kasih tahu. Pak Thomas harus tahu itu. Ada itu Pak, yang SKP 2022 sudah dibuat ya. Di sini yang butuh perbaikan berapa orang? 4. 2. Itu kan pakai kalkulator kinerja kan? Ingat ya? Oke, itu. Nah saya nggak mau 2 orang itu hanya korban. Ini udah aja dikorbanin ya. Udah cocok dari mukanya, udah cocok gitu. Jangan kayak gitu, harus terukur. Ya cara mengukurnya gimana? Ini dari 11. Maka saya hari ini ada di kantor SAR Kupang, duduk di sini. Saya itu mendukung kegiatan yang mana dari 11 ini? Ya. Jadi orang-orang yang duduk-duduk di pojokan, ngelamun, ngerokok, minum kopi, ya kesurupan itu, dia nggak ada di sini. Ya nggak ada di sini ya.
Nah, maka nanti harus mulai sadar, saya harus terlibat di dalam yang 11 ini. Ya. Kalau boleh dikatakan ini salah satu pintu menuju surga. Ya. Pintu suksesnya jadi pegang. Tapi ini bisa berubah. Tapi untuk 5 tahun, nanti 2024 baru berubah. Ini sudah kita pakai 5 tahun. Selama ini pasti teman-teman nggak sadar. Oh ternyata pakai ini ya kerja. Gitu. Maka nanti SKP akan mengarah ke sini. Yang pertama, kecepatan tanggap atau respon time pada operasi SAR. Ini punya kata SAR ini. Ini nggak boleh berubah. Kata-katanya nggak boleh berubah. Maka ini nanti turun ke siapa? Pejabat di bawahnya. Kasih off. Kecepatan respon time. Tugasnya apa nih? Kasih off. Respon time tugasnya ya menyiapkan operasi SAR sesuai ukuran respon time. Berapa respon time kita? Kalau yang terakhir kemarin itu dari siap-siap 25 kita tapi kita dari kemarin yang terakhir tapi yang pertamanya itu 20 ya. Yang pegang siapa? Mbak Melinda. Oke. Mbak Melinda. Apa namanya? Indikatornya yang itu nomor 1 itu rumusnya apa? Ingat ya? Apa dibagi apa dikali 100% itu? Manual indikator. Manual indikatornya apa? Jadi manual indikator itu gini. Supaya kalian gak bingung ya. Bingung ya? Iya, saya lihat menurun ini kecerdasannya tadi. Udah 35, turun lagi di 31. Jadi gini Pak, respon time ini pelan-pelan ya. Respon time ini kan IQ nomor 1. Untuk menghitung tingkat keberhasilan itu ada rumusnya. Rumusnya itu kita sebut manual indikator. Jadi nanti masing-masing itu ada manual indikatornya. Nah sekarang saya tanya Ibu Meli, manual indikatornya untuk IQ 1 itu adalah TW diterima berita. Ada hasil penilaian? Hah? Di mana? Di rumah omnya? Oh di laptop. Baca apa tadi? Sebentar. TW seru siap diberangkatkan dibagi dikurangi 5 berita. Ya, itu kantor SAR Kupang nilainya berapa? Harus punya itu. Oke, sekarang siapa? Yang akan kamu salahkan siapa? Siapa orang operasi? Bu Maria. Siapa? Kamu mau salahkan siapa? Kalau nggak bisa jawab. Ayo Pak. Berapa nilai di sini? Yang presisi dari hitungan itu? Kan dari banyak kejadian dijumlah dibagi kan? Iya kan? Tuh. Berapa? Kamu bayangkan. Cek dokumennya dulu. Harus presisi dokumennya. Itulah tingkat keberhasilan IQ nomor 1-nya kantor. Paham ya? Dan semua orang yang terlibat di dalam respon time itu punya tanggung jawab untuk nilainya kantor ini jadi baik atau sangat baik. Jadi ketika misalnya kantor SAR Kupang nelpon rescuer yang on call tadi, aduh Pak, saya lagi di mall nih Pak, Bapak tidak bisa mengerti urusan saya. Tolong Bapak mengerti dengan keadaan saya sekali aja. Bapak sudah terlalu membebani kehidupan pribadi saya Pak. Ya, kalau kayak gitu berhenti aja. Ya. Jadi itu kalau misalnya kita mengetahui bahwa oh saya ini pegawai kantor SAR Kupang rescuer yang harus on call siap setiap saat untuk operasi SAR, maka Anda sedang berusaha untuk mencapai respon time-nya kantor SAR Kupang. Ya, bagaimana jika misalnya semua orang tidak mau punya keinginan untuk mewujudkan itu? Ya udah santai-santai aja ke kantor 2 jam baru sampai. Bukan dulu saya ya. Iya dulu kamu.
Ya, 2 jam baru datang. Maka ketika respon time sudah ditetapkan 20 menit, Anda baru respon 2 jam, yang terjadi IQ-nya kantor nilainya baik apa buruk? Buruk. Buruk. Apakah itu yang diinginkan untuk kantor ini? Tidak. Tidak. Ketika kantor ini nilainya jelek, dipastikan banyak orang yang tidak naik pangkat. Saya kasih gambaran. Saya nggak nakut-nakutin, tapi ini memang serem banget ini. Ya. Ini contoh aja. Misalnya kantor Kupang jumlah pegawainya ada berapa? 77. Oh, ini pas banget ya. 77. Terus predikat kinerja organisasinya berapa Bu Paula? Baik ya. Katakanlah misalkan, Pak, kami bersatu untuk mendapatkan nilai kurang. Bisa. Ini kan contoh ya kan. Contoh. Tapi ada gak ya orang-orang kayak gitu tuh? Ada sih, harusnya ada. Tapi gak tanya. Ya misalnya gitu, Sestama ngasih nilai, nanti yang ngasih nilai Sestama kantor kelas A Kupang kurang. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Ya. Maka orang-orang yang maksimal itu yang nilainya sangat baik hanya 8. Yes. 8. Ini sudah maksimal. Baik -1. Kita kasih misalnya 1. Yang butuh perbaikan maksimal 68. 68 tambah 8 76. Ini harusnya sih sebentar. Oh ini nggak ada maksimal ini. 69. Ini kalkulatornya ya. Kalkulatornya. Ini harusnya sih sudah 77. Tapi masih ada merahnya nih, berarti masih salah. Iya. 6 2. Tapi maksudnya minus 1. 2. Itu minus 1. Hah? Gak bisa, masih merah dia. 8 9. Ya. Ini minus 1 baru jadi. Minus 1 berarti di sini 70 71 juga. 72. 78. Sebentar. Nah ini dari BKN ini. Iya. Jadi kalau saya ubah ini, kalau misalnya 70, 75, itu maksimal berapa? 7. Ini harusnya jadi sih. Oh nilai kurang sorry. Kurang itu minimal 46, sorry. 46 di sini belum jadi tadi ya. Di sini misalnya 23. Nah ini pas. Ya. Jadi kayak gini Pak. Kalau kantor ini, kalau semua sepakat untuk nggak rajin bekerja, kita semangat untuk mendapatkan nilai kurang. Ya. Semangat yang agak aneh. Ini 23 sama 46 69 orang dipastikan tidak naik pangkat dari 77. Sampai kapan Pak? Kalau terus, kan kalau orang naik pangkat itu minimal 2 tahun terakhir Pak. Kalau nilai begini kan berarti 2 tahun ke depan nggak naik pangkat. Ya? Oh kalau gitu Pak, 3 tahun yang akan datang kita harus sangat kurang. Supaya kita makin terkenal. Terkenal loh nanti itu benar terkenal. Ya, maka akan makin banyak orang yang tidak naik pangkat. Ya, maka nanti peran setiap pegawai apapun itu, ya, selama dia mendukung tercapainya kinerja organisasi atau indikator kinerja utama tadi, maka dia sedang berusaha untuk menyelamatkan kantor ini. Ya. Maka nanti SKP kita harus berdasarkan ini. Ya.
Dari saya ngomong SKCPNS tadi nyambung ke sini ya? Paham? Udah naik langsung 80% kecerdasan kalian. Karena ilmunya itu dulu nyambung berarti sudah cerdas. Ya, maka di dalam SKP nanti saya melakukan kegiatan apa dan merujuk kepada indikator kinerja yang mana. Sekali pejabat di lingkungan kantor Satkupang menunjuk Anda untuk melakukan kegiatan di luar 11 IKU, maka bisa menolak. Nah, profesionalitas kita di sini di 11 indikator. Misalnya Ron, kamu belikan nasi pecel dulu sebelah. Misalnya, kamu nolak gak? Hah? Menolak? Oh dia, kedua satunya kamu. Ya kalau kayak gitu jangan nolak juga lah ya. Mungkin bapaknya lagi sakit, lihat juga nolaknya. Ya kalau misalkan tidak terlalu memberatkan ya nggak apa-apa. Kecuali misalnya kamu nanti setiap hari di rumah saya. Kalau pagi siram bunga, sapu halaman, nanti masak air, masak nasi. Saya pulang, itu membantu gitu. Ya. Tapi kalau sekedar suruh beli makan siang, saya kira yang normal-normal gitu ya, yang normal-normal. Tapi misalnya Roni menolak karena bukan dari 11 IKU ya, itu normal, normalnya begitu. Pak Modan nggak boleh, misalnya dendam gitu. Dendam banget saya sama Roni, cuma disuruh beli nasi pecel ya nggak mau. Terus dia nggak ada pangkat gitu. Ya jangan gitu juga ya Pak ya. Karena tadi Fir'aun mati juga. Jangan sampai kita begitu aja. Ya. Kemudian IKU yang kedua ini persentase korban terevakuasi. Berarti ini berkaitan dengan operasi. Sekali lagi itu. Nah kalau yang pertama tadi respon time itu kan kecepatan kita menyiapkan peralatan sampai diberangkatkan. Nah ada kegiatan apa di situ? Bikin apa aja di situ? Ya yang dilakukan kantor itu apa kira-kira? Bikin beritasan. Ya. Terus yang ke pusat apa? Mengusulkan SMC ada kan? Ya mengusulkan. Siapa yang bikin surat itu? Harusnya ada pengusulan, tapi selama ini kita buat berita tentang sudah langsung itu. Oke. Artinya nanti gini, siapapun yang ditunjuk di situ untuk mensukseskan respon time tidak boleh menolak. Ya. Maka nanti ketika dia menolak, itu Kasubras itu punya kewenangan terhadap SKP kalian. Hati-hati. Ya. Tapi yang tetap 11 IKU ini ya Pak. Dan ketika mereka menolak Pak, usahakan pakai WA saja atau SMS. Jadi lupa capture. Ya. Tapi kalau saya bilang begini nanti mereka nggak mau WA telepon. Tapi tetap ada caranya Pak. Kalau mereka telepon WA, Bapak kan nggak bisa merekam. Ya. Bapak telepon balik pakai HP biasa, baru ada akun merekam. Ya. Tetap ada cara gitu. Jadi nanti yang penting IKU atau indikator kinerja utama itu tercapai. Tidak boleh ada yang menolak. Dan nanti Pak sudah tidak dibedakan lagi antara dia jabatannya apa, jabatan enggak ada. Siapa yang ditunjuk oleh pejabat dia harus melaksanakan selama orang itu punya kompetensi. Ya. Kalau misalnya Bu Meli misalnya, Bu Meli kamu operasi sana, gitu kan nggak bisa, karena nggak punya kompetensi, nggak boleh begitu. Tapi kalau misalkan transport yang biasa operasi sah punya kompetensi di bidang kepegawaian, suruh membantu, itu nggak apa-apa. Orang kepegawaian punya kompetensi rescue juga nggak apa-apa. Maka nanti tujuannya adalah tercapainya 11 IKU tadi. Saya berperan jadi apa? Pak, saya ini orangnya luar biasa bertalenta, misalnya. Saya mau di 11 IKU, boleh nggak? Boleh. Tapi BPJS preminya dinaikkan. Saya khawatir dia sakit banyak. Ini banyak kerjaan di sini. Ya, premi yang biasa 13.000 naikkan 57.000. Agak bagus pelayanan. Ya. Oke, presentasi korban coba apa? Manual indikatornya Pak Bu Meli. Jumlah korban terevakuasi, total jumlah korban terevakuasi
juga korban yang dilaporkan hilang. Dibagi ya, dibagi ya. Itu Pak, itu saya bilang gak adil. Gak adil. Maka ketika saya dengan orang perencanaan itu saya komplain. Kenapa saya komplain? Misalnya orang dilaporkan hilang 10, Bapak ada di Pangkal Pinang itu, banyak orang dimakan buaya. Bapak, korban dimakan buaya. Terus kita suruh cari ngobrol sama buaya ini supaya dapat tadi itu. Korban hilang 1, ya kan? Tapi tidak terevakuasi, berarti kan 0 dibagi 1 dikali 100, nilainya 0. Berarti kan saya harus berteman baik dengan buaya. Kalau buaya darat saya punya nomor banyak. Ini buaya beneran. Kalau di dekat dia menggigit. Dan kalau dia menggigit dia putar begini. Itu putus tangan kaki. Maka pembaginya itu tidak masuk akal. Sekarang saya tanya, capaian Kupang berapa? Bung Arya, coba cek dulu. Ini orang pegawai semua harus tahu. Kalau misalnya nilai di sini 60, berarti apa yang harus saya lakukan ini? Bapak Ibu mau masuk kelompok jabatan yang kurang tadi, yang 67 orang 69 tidak naik pangkat? Bisa dipastikan? Saya bisa pastikan terjadi di kantor SAR, ada, saya tak sebutkan namanya, kasihan. Kantor Sarnias. Kantor Sarnias itu kemarin saya butuh perbaikan Bapak Ibu. Ya, ada sekitar 24 orang masuk di kelompok jabatan yang tidak naik pangkat. Padahal dia ada banyak CPNS-nya yang kemarin harus naik. Itu bingung. Bagaimana memperjuangkan itu? Nggak bisa, udah ditetapkan. Akhirnya mundur orang-orang itu naik pangkat. Apa itu yang mau diinginkan kantor SAR Kupang? Tidak kan? Nanti di 1-2 orang bilang, yes, saya akan melakukan itu. Ya, ada. Setiap kehidupan kita itu ada setan. Tapi itu harus kita rangkul. Ya. Tetap ada orang-orang yang itu manusia, itu dinamika kehidupan seperti itu. Ya. Wajar. Dan harus fair. Kalau misalkan kalian nggak bekerja, kontribusinya nggak ada, ya sadar diri bahwa ya sudahlah, saya nggak naik pangkat. Jangan kemudian nuntut. Nah, pola menuntut ini pejabat harus punya catatan. Ya, ketika orang ini menolak, simpan Pak, simpan di Google Drive. Tapi bukan untuk menekan, nanti untuk membina. Kamu masih mau saya bina atau bagaimana maunya kamu? 11 indikator kinerja utama saya tidak mau terganggu hanya 1 orang. Ya. Karena nanti kalau nilainya baik Pak, nilainya baik, nanti gini nilai baik itu. Bu Maria dicari, saya ini penting ini, saya pengen tahu nilai presisinya berapa. Ya, berapa nilainya? Itu harus tahu. Keluarga korban dikasih pertanyaan puas apa tidak. Itu siapa? Yang melaksanakan respon ada nggak? Yang dimintain kalau untuk nyebarin itu? Paling ini kalau yang di pos itu langsung dikirim ke posnya. Yang di sini kan Kalau di kantor nanti ini Analisnya. langsung di analisanya ke keluarga korban. Kalau ada respon yang terlibat di dalam tugas-tugas itu, SKP-nya masukin di situ ya, SKP-nya dimasukkan supaya itu menjadi target kinerja dan capaian kinerja. Jadi, tapi kasih operasi tetap bisa minta tolong yang lain, ya. Tetap bisa minta tolong yang lain, Pak. Tidak harus respon. Indeks kesiapsiagaan Pak Lukas ya. Indeks kesiapsiagaan, oh siaga. Di sini termasuk kesiapsiagaan alut kan ya? Ya, termasuk indeks kesiapsiagaan alut. Makanya kenapa saya harus komunikasi dengan beliau 2 orang tadi, karena mereka yang tahu. Dan ini harusnya hasilnya disampaikan kepada semua pegawai. Bapak Ibu, ini Desember 2022
nilai kantor kita seperti ini ya. Ini adalah dukungan Anda semua, kinerja kita semua. Alhamdulillah nilai kita sangat kurang. Ayo tingkatkan, jangan semangat. Ya. Maka semua orang nanti, semua pegawai itu harus punya kontribusi terhadap indikator-indikator ini. Ya. Nah ini yang sudah datang, jadi tahu nanti nilai pasti akan tahu. Oh nilai kantor saya ini segini, dan itu yang harus ditingkatkan dengan saya. Harus ditingkatkan untuk capaian yang lebih baik, supaya kantor ini jadi yang terbaik. Nilainya itu di sana. Coba operasi berapa persen? Ya. Oke, itu bagus. Tepuk tangan. Itu kinerja Bapak Ibu. Kenapa tidak 100%? Karena tadi itu 10%-nya mungkin orang-orang yang tidak ditemukan. Tapi kan bukan salah kita. Bukan salah orang Basarnas itu. Maka biasanya yang agak membantu peningkatan persentase nilai itu adalah korbannya agak banyak. Banjir gitu ya. Itu kan korban banyak tuh, sampai berapa ratus kakak misalnya. Itu cukup membantu. Ya? Ya. Kalau misalnya korbannya satu ditemukan, berarti itu 100%. Kalau misalnya kapal motor nelayan POB-nya misalkan 10, ditemukan hanya 5, terus 5 itu kita mengadu kepada siapa? Ya kan? Kecuali kita punya nomor WA-nya, ya, dan malaikat pencabut nyawa itu tahu itu posisi mereka di mana. Ya kalau dimakan ini ikan paus, susah juga nyarinya kan? Kalau dimuntahkan lagi kayak Nabi Yunus itu masih selamat. Tapi kalau sudah ditelan, jadi agar-agar di dalam itu. Maka nanti itu salah satu yang saya tanda kutip agak komplain, karena itu tak fair. Kalau korbannya kooperatif enak. Kayak misalkan naik kemarin saya lihat di mana itu di Instagram, naik di Muhammad Kamal, ya evakuasi. Misalkan korbannya kooperatif turun, ya enak, kita nggak terlalu capek. Tapi kalau harus kayak kemarin Air Asia misalnya, jumlah korbannya berapa nggak tahu, misalnya ada manifest yang nggak cocok, macam-macam kan. Kemudian itu sudah jadi kayak potongan-potongan, gitu. Nyarinya kan susah. Untuk menghitung itu susah. Kalau misalnya jumlah terevakuasi dibagi jumlah yang dilaporkan hilang, itu pasti nggak akan pernah bisa 100. Tidak bisa. Misalnya korban 1 tidak ditemukan, responnya 4. Ngelirik di sebelah kiri. Bro, gimana? Kalau saya jadi korban, saya evakuasi. Ya, jangan sampai begitu kan, karena dipaksakan kan. Gitu. Maka itu kurang fair menurut saya. Tapi ya nggak apa-apa. 90, oke, kasih bagus. Indeks kepuasan masyarakat berapa? Yang tahun 2022 aja coba. Atau triwulan 1 sudah pernah melaksanakan belum? Sudah, triwulan 1 sudah lewat, triwulan 2. Ya, triwulan 1 berapa? 88,41%. Kenapa 88? Kenapa nggak di atas 90? Dalam pelaksanaannya kita share kepada beberapa yang tidak mengisi. Terus apa yang harus dilakukan supaya orang itu mengisi? Kan bisa ibu bawa roti, roti ya, maksudnya supaya orang mengisi. Misalkan ini ada vouchernya loh bu, 100.000 misalkan. Dia kan boleh-boleh saja kan. Jadi trik-triknya itu terserah teman-teman. Saya kalau jadi kepala kantor saya marah dapat 88. Saya nggak mau nilai segitu. Harus di atas 90. Nilainya harus di atas 90. Terus kalau misalkan orang itu nggak mau ngisi, terus kita pulang kan? Atau kita cari korban lain supaya dia ngisi. Ya, harus dikejar, itu harus dikejar. Apalagi cuma indeks kepuasan yang keluarga korban ngisi. Ya kan?
Atau mungkin orangnya nggak bisa baca. Saya bacakan Bu ya, nanti saya ngisi. Ibu mengangguk dan geleng-geleng aja. Misalnya gitu. Kalau iya Ibu mengangguk, kalau tidak Ibu geleng-geleng, saya bantu isi. Misalnya nggak tahu baca kan? Kita nggak pernah tahu. Kenapa 88? Terus 12%-nya apa? Tidak mengisi. Ya, tidak mengisi. Saya rasa itu tugas yang sangat mudah. Harusnya bisa di atas 95%. Karena kan cuma keberhasilan mengisi saja kan? Tidak dengan isian. Bila aja Ibu isi maki-maki di sini nggak apa-apa. Yang penting Ibu isi saja. Iya. Ini ada voucher Bu, pulsa 25.000. Nggak apa-apa. Ya, hadiah. Ya, hadiah. Kita kalau ngisi survei-survei kan online itu juga dibayar. Bisa. Indeks kesiapsiagaan SAR berapa? Kriminal 1. Berapa? 85. Kenapa? Oh ya, karena siaga itu 15 orang. Ya, pembaginya itu peraturan 15 orang, tapi di kantor ini yang siaga kan tidak 15 orang. Itu juga tidak fair. Itu juga tidak fair. Ya. Kemudian persentase potensi SAR yang terbina berapa nilainya? AA. Automatic adjust. Berarti nggak dinilai. Bisa nggak tanpa anggaran tetap dilakukan? Misalnya kan ada yang sangat SAR itu, ada sangat SAR di sini. Atau misalkan mengundang siapa gitu cuma latihan di tower gitu supaya ada evidennya. Ada pembinaan yang dilakukan. Pakai Zoom juga nggak apa-apa. Atau ini kan saya punya program podcast nih, panggil aja podcast misalnya. Yang penting terlihat supaya nanti di sini ada indikatornya. Karena 11 ini harus tercapai. Semua orang harus kreatif walaupun tanpa anggaran. Termasuk siaga tanpa anggaran kan karena tetap harus siaga supaya tercapai itu indeks kesiapsiagaan itu. Kalau indeks kesiapsiagaannya rendah, ya sudah itu nanti jadi faktor pengurang nilai kantor ini, nilai tadi. Jadi berhasil tidak berhasilnya kantor ini tergantung kita semua di sini. Ya. Persentase latihan sama 0. Latihan sarjana. Ya makanya AA itu kalau kita bicara analisis SWOT, tahu SWOT? Pernah dengar SWOT? Pernah dengar ya? Itu kan ada weakness, ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi kan kita harus cari solusi. Ketika kita tidak punya anggaran, misalkan latihan itu kalau latihan kan kalau yang kantor SAR, di lingkungan internal, kan bisa saja latihan. Misalnya iseng-iseng mau march ke Boma, kayak gitu, untuk latihan operasi di sana apa gitu, dibuat latihan latihan itu ada beberapa jenis itu kan. Kan kalau kantor SAR kan bisa melaksanakan latihan tanpa orang pusat, bisa kan? Bisa kan? Di lingkup kantor SAR itu juga nggak apa-apa kok. Yang penting nanti indeksnya itu jangan sampai 0. Ya, indeksnya jangan sampai 0. Nanti misalnya punya rencana apa? Latihan itu yang dihitung itu yang memakan anggaran besar. Enggak. Coba baca manual indikatornya apa? Manual indikator. Jadi kalau saya bilang manual indikator itu rumusnya. Di SKKBSK 8 itu. Apa? Manual indikator apa? Dibagi. Pembaginya apa?
Ya, pengawas latihan kan bisa Bapak tunjuk di sini. Tidak harus melibatkan orang pusat kan? Latihan aja, latihan di apa gunung hutan, tapi di situ di sebelum bawah mata itu yang ke kanan ke atas itu dia dulu pernah kita pak ya sana itu kan bisa saja, ya tema aja lah, iseng-iseng bakar api unggun. Tapi formatnya latihan, misalnya menentukan titik koordinat pencarian korban, kayak gitu aja. Yang penting latihan, jangan tidak latihan. Nah unsur latihan membuat RGB. Ada role, ada real, nunjuk pengawas, nunjuk waslat, itu tetap harus dilakukan. Ya, ketentuan latihan kan ada. Jadi tidak harus dengan anggaran. Pakai aja pembinaan Selasa Kamis itu. Ya, apa itu pengganti? Ya, kesemaptaan. Kesemaptaan sesekali ditukar sama latihan itu nggak apa-apa. Jadi kita harus kreatif, kemudian tidak ada anggaran jadi terus tidak kita lakukan, berarti adalah semangat untuk mencapai sangat Bapak Ibu, tadi saya nakutin, tadi banyak itu yang nilainya akhirnya naik pangkat. Nanti akan saya jadi bingung siapa ini Pak saya tunjuk untuk tidak naik pangkat. Ya. Nah ini tugasnya pejabat untuk mikir bagaimana. Kalau anak buah kan tinggal berangkat saja, anak buah tinggal berangkat saja. Maka Pak Lukas harus kreatif. Ketika duduk termenung jam 4 sore mau pulang itu berpikir, oh iya, fungsinya melamun kan itu. Belum melamun itu ada fungsinya. Coba dia duduk kan mikir kan. Tapi biasa pikiran yang pertama satu, bagaimana saya pulang supaya istri tidak ngomel untuk bapak saya. Terus bagaimana saya harus beli makan buat besok gitu. Biasa sekali disisipkan bagaimana latihan tidak ada anggarannya. Gitu ada kalau saya badukan. Kita harus berpikir. Apa kita mau bersatu untuk nilai yang sangat murah? Kan nggak mungkin. Tapi memang bisa Pak dicoba. Oh coba aja. Kalau tidak percaya ya, saya udah sampaikan tadi Nias, tadi saya nggak tega tapi keceplosan saya Nias. Padahal sudah saya janji nggak mau bilang, ceplosan Nias itu. Kemarin mau naik pangkatnya ini Pak, yang Oktober Pak, kasihan itu. Kasus bagian nelfon saya Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, coba perbanyak apa bertaubat. Kalau Anda Nasrani berlutut, kalau Anda Muslim, ambil 2 rakaat, berlutut 2 rakaat. Sebelumnya mandi wajib, dia najis pada gila, bertobat. Kemudian baca ibu, nah itu baru bisa. Kalau nggak paham itu, mau tobat 10 kali juga nggak bisa, karena nggak tahu tujuan, hilang arah. Ya. Oke ya, coba iku yang selanjutnya. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana. Nah, itu kata maaf. Itu indeks sarana berapa? 40%. Wah bahaya. Wah Pak Lukas. Bahaya. Itu hanya Pak Lukas. Saya khawatir Pak Lukas juga nggak tahu dia yang buat. Lah ya. Hah? Kenapa targetnya kecil sekali? Tadi pengen bersatu tadi kan? Bersatu itu sangat buruk. Coba. Kenapa targetnya 35%? Manual indikatornya bacakan dulu. Saya khawatir itu pembaginya nggak adil juga. Udah manual indikatornya coba dibacakan. Zoom saya direkam nggak ya? Direkam. Walaupun saya yakin kalian nggak nonton lagi, tapi minimal direkam. Supaya nanti ada potongan-potongan video saya itu, oh ini mesti. Walaupun ditonton ulang dari awal nggak mungkin. Saya udah bikin YouTube berkali-kali, tanya juga yang itu juga. Saya itu sangat paham, memang manusia itu kekurangan begitu, nggak apa-apa. Supaya saya bisa terus ngomong gini, keliling, gitu kan. Iya.
Ayah Bu Meli. Ya. Sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN dibagi jumlah anak dengan sarana dan prasarana sesuai SKKPSN. Itu yang membunuh pembaginya. Yang membunuh itu pembaginya. Karena di situ adalah standar. Kalau standar pasti nggak ada yang standar di kantor SAR ini. Gitu. Maka seharusnya kan gini, misalnya ya nanti tolong, misalkan lagi ngobrol sama orang berencana, disampaikan, bisa nggak indikator itu dibagi? Misalkan, jumlah sarana yang terpelihara dibagi dengan jumlah sarana yang ada di sini. Kan enak gitu kan? Kita punya checklist, ini lepas saya sudah memelihara jumlahnya segini. Kalau sesuai standar, pasti nggak standar kayak siaga, yang pantas kan 40%, ya kan? Itu hampir semua kantor. Ya, itu Pak. Berarti kantor pusat juga semangat, ayo semangat buruk. Kok bisa diciptakan? Nanti saya ya sudah, nanti saya akan ngobrol itu sama orang perencanaan. Bagaimana bisa menetapkan indikator seperti itu? Dan teman-teman kantor saya itu kalau punya ide, kalau merasa terdolimi itu ngomong gitu. Iya, jangan diam aja. Kayaknya ini nggak bagus di kita. Udah besoknya kayaknya nggak bener, terus pulang ke kantor gitu. Wih, kemarin di sana nggak benar itu. Tapi kita nggak punya solusi. Sebenarnya orang pusat bisa kok komunikasi dua arah itu bisa sampaikan. Bisa kita komplain tapi ngasih solusinya. Saya nggak suka begini. Menurut saya ini jangan cuma komplain aja gitu, tapi nggak punya solusi. Ya, itu namanya oposisi yang tidak punya posisi. Sudah kehilangan posisi. Oke, next. Ada lagi indeks apa indikator kinerja pembinaan. Pembinaan apa ini? Ini punya saya nih. Binga. Berapa? %100%. Apa pembaginya? Kamu ngomongnya bukan karena takut saya kan? Enggak ya, enggak ada kan saya nggak punya nomor HP kamu kan? Apa itu? Jumlah yang lulus uji periodik. Jumlah tenaga restoran dan APK yang mengikuti pembinaan dibagi jumlah tenaga restoran dan APK Yang hadir. Saya sih nggak apa. Nanti gini, ini sudah saya sampaikan ke perencanaan. Terbaca. Gini Pak, ini Pak Lukas kasih sumber daya ya. Nanti gini Pak, pembinaan. Saya khawatirnya gini, ini nanti yang hadir ya, yang hadir. Berarti nanti data pendukungnya kan absensi apa segala macam. Kalau 100% saya sih bukan nggak percaya ya. Tapi sebenarnya kalau 100% banget itu kayaknya nggak mungkin juga. Iya kan? Nggak mungkin juga. Itu perlu, walaupun saya di Bingga ngerasa cukup bangga dengan 100%, tapi saya nggak bangga. Karena nggak mungkin 100%. Ya di sini mungkin ada pegawainya, ya kan? Ada yang cuti, ada yang sakit, ada yang hampir meninggal dunia, ada yang macam-macam di situ ya. Ya kan macam-macam itu. Kayaknya kalau 100% itu nggak mungkin. Apalagi nanti ada ABK Raspuan. Tenaga sesuai dengan Permen 4 tahun 2021 tentang tenaga. Tenaga itu ada 9. 1. Petugas pencarian dan pertolongan. Reverse to merujuk kepada respon. Kemudian yang kedua ada petugas pengawal sarana air. Itu berarti ABK. Apapun posisinya, nahkoda, KKM semua. Nahkoda. Kemudian ada pengawal sarana darat. Ada pengelola kendaraan
kendaraan di sini? Yang ketiga, yang pemadam. Oke, berarti itu tidak termasuk nggak ada tenaganya. Pengawat sarana udara, pilot, nggak ada. Kemudian apa lagi? Teknisi radio komunikasi, ada. Nah, itu masuk tenaga. Kemudian operator radio komunikasi, ada. Itu masuk tenaga. Lalu ada lagi instruktur, ada instruktur. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian ada perawat, Ada. itu tenaga. Terakhir itu tenaga medis. Tenaga medis ini klasifikasinya dokter, kan nggak ada ya? Oke, yang tadi ada itu disebut tenaga. Maka mereka ini wajib melaksanakan kegiatan pembinaan TNS Polri. Abang wajib. Siap. Maka kenapa di grup pembinaan itu Pak Lukas ada? Se-Indonesia Raya itu menyampaikan laporan setiap hari Selasa. Mohon izin kantor Sakupa, bla bla bla, kegiatan di kapal olahraga ini. ABK wajib. Maka tingkat kehadiran tenaga itu harus direkam. Ya, harus direkam. Ini baru kehadiran. Oke ya, yang saya sebutkan tadi itu nanti per triwulan 3 kalau melaksanakan kegiatan di absen. Yang tenaga. Oke ya. Minimal seminggu 2 kali. Boleh Selasa Jumat, boleh Selasa Kamis. Terserah, diatur. Oke, yang tenaga. Kawan. Itu nilainya menyumbang 60%. Jadi kalau misalnya makin rajin yang tenaga tadi olahraga, maka nilai kantor SAR Kupang makin baik. Ya. Jadi kalau misalnya kan saya bukan reskuer. Ya, pernyataan ini saya bertanggung jawab. Jadi ini sudah saya sampaikan ke perencanaan untuk dijadikan penilaian pembinaan tenaga per triwulan 3 ini. Sudah masuk ya, bisa juga ya. Jadi jumlah tenaga yang hadir dibagi jumlah tenaga kantor Sakupa. Jadi kalau dijumlah tadi jabatan yang saya sampaikan tadi ada 100 orang, yang hadir 80, berarti kan 80%. Kakak saya nggak puas, saya nggak puas. Minimal kehadiran 95%. Oh udah, kejar. Pak boleh nggak saya target 120%? Nggak bisa. Ya maksimal 100. Makanya tadi 100 itu saya agak kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya pembaginya gimana? Itu harus saya lihat. Nah, itu yang tenaga. Kami menyebutnya di direktorat itu menyebutnya non-rescuer. Ada non-rescuer. Jadi nanti yang di luar rescuer tadi ada perawat, kemudian ada ABK ya, ada operator radio, ada teknisi radio. Itu yang kelompok-kelompok tenaga itu kita klasifikasikan sebagai non-rescuer. Menghitung indikator keberhasilannya adalah jumlah kehadiran dibagi jumlah orangnya. Definitif dia jabatan itu di sini. Paham ya? Nah, ketika kita bicara yang rescuer, indikatornya sama itu, ya sama, 60%-nya dari kehadiran dan 40%-nya adalah tingkat kelulusannya uji periodik. Maka kenapa hari ini kami ada di sini? Ini sedang mensukseskan supaya nilai indikator kinerjanya Kupang bagus dalam hal uji periodik. Ya. Jadi kalau nanti uji periodik kemarin yang sudah kita lakukan makin banyak yang tidak lulus, maka itu akan berpengaruh terhadap nilai kantor SAR. Tidak lulusnya kalian di dalam uji periodik itu kan berkaitan dengan
rajin tidaknya kalian sama Pak. Itu yang mendukung. Ya, misalnya kayak kemarin ya, kalau kemarin itu kan baru kita uji cobakan ya, yang plank terus begini kan udah miring-miring gitu, udah kayak kalajengking gitu kemarin jalan itu Scorpio, ya, masih belum terbiasa. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan ini banyak yang tidak lulus, kontribusinya 40%. Saya kasih contoh gini ya, kalau misalnya kehadiran 60% saja. Uji periodik itu 40%. Jadi yang paling penting itu adalah rutinitas. Rutinitasnya ditingkatkan. Ya. Uji periodiknya usahakan semua lulus. Ya, tapi kalau ada yang tidak lulus nanti hitungnya gini. Lulus uji periodik dibagi jumlah respon. Misalkan Pak saya cuti, berarti dia faktor pengurang. Nggak ikut nggak apa-apa. Nanti faktor pengurang tidak lulus. Tapi kalau misalkan dia mau mengganti di hari lain, nyusul nggak apa-apa. Nyusul nggak apa-apa. Ini aja yang triwulan 1 kayaknya belum semua ikut atau satu Pak. Ya Pak ya. Belum semua. Maka orang-orang yang tidak mengikuti uji periodik, tolong Pak itu diingatkan, jangan didiemin Pak Lukas. Jangan didiemin, karena apa? Ini akan jadi faktor pengurang kantor. Ya Pak. Maka keterlibatan kita di dalam kegiatan hari ini uji periodik dari kemarin itu hari ini itu masuk indikator apa tadi? Iya. Jadi ada catatan, oh saya melakukan ini bukan serta-merta karena disuruh Pak Ferry, disuruh Bingga, disuruh Kak Kansar, disuruh kasih sumber daya, bukan. Karena sedang mendukung indikator kinerja utama kantor Sarkupang dalam hal pembinaan dan pengelolaan tenaga. Itu yang harus kita sadari. Paham ya? Dan itu nanti diambil, ditaruh di SKP, ditempel di situ. Ditempel di SKP, kemudian Pak Muda menyatakan nilainya baik. Reskuer terampil kalau baik nilainya 100% atau sama dengan 5 poin. Dikumpulkan sampai dengan naik pangkat. Yang mendapatkan ilmu baru ya, yang sebelumnya memang kita masih belum paham terkait dengan Iku, kemudian dengan SKP itu belum paham ya, akhirnya kita bisa tahu penjelasan tadi, dan kita banyak juga mengetahui bahwa ke depan kalau kita ingin maju ya, ayo kita laksanakan tugas pokok kita sesuai dengan kewajiban kita masing-masing. Yang di respon silakan dilaksanakan tugasnya, operasi, latihan, dan siaga. Apapun dibutuhkan ya, harus siap melaksanakan tugas itu. Nah, nanti terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ferry tadi, kalau ada yang tidak mau melaksanakan operasi, tidak mau ikut latihan dan lain-lain, itu tentunya akan menjadi catatan untuk Pak Kasio ya, sehingga data-data dan fakta itu harus dikuatkan sehingga nanti menjadikan dasar bagi pengambilan keputusan pada saat yang bersangkutan akan mengisi atau mengajukan SKP-nya ya. Kemudian demikian juga untuk yang lain yang di umum ya. Di umum juga tolong dilaksanakan tugas dengan baik ya, sehingga ibu kita baik, otomatis kinerja kantor baik, dan diharapkan ya semua pegawai bisa dengan mudah naik pangkat. Siap, amin. Jadi luar biasa hari ini dinamikanya. Selain uji periodik, kemudian ada juga sosialisasi yang memang diberikan langsung oleh sumbernya, sehingga kita bisa berdiskusi langsung dan mendapatkan pencerahan lebih baik lagi, sehingga tidak ada yang bertanya-tanya nanti saya seperti apa, SKP saya bagaimana ya. Jadi semuanya sudah jelas. Nanti kalau memang ada yang belum jelas, nanti silakan di WA Pak Ferry ya, bisa di WA ya. Nanti via WA bisa japri-japrian mempertanyakan itu. Nah, khusus untuk Pak Thomas ya, pegawai nanti sama Ibu Pola, nanti silakanlah siapa yang ditugaskan di bagian umum khusus untuk ini SKP ini ya. Filenya Pak Ferry bisa di share nanti. Dan ini ada waktu malam ini
Kalau mau berburu di tempat yang sunyi dan sepi, silakan datang ke Hotel Pak Ferry ya, Pak Ferry ya. Ada waktu Kan nanti. di sini aja boleh. Oh, di sini juga boleh makan malam. Yang mau naik pangkat aja Pak. Kita prioritaskan yang mau naik pangkat. Kalau mau, kalau nggak mau nggak mau. Mumpung Pak Ferry mau buka pintu hatinya gitu ya. Jarang-jarang saya bilang begitu. Saya mau aja. Ya Pak Thomas ya, nanti Pak Thomas kewajibannya mendampingi ini ya, karena bagian kepegawaian harus mendampingi apa yang nanti mau dijelaskan oleh Pak Ferry malam ini ya. Jadi Ibu Kasupa nanti mohon dimonitor dan dipantau ya. Khusus untuk Bu Nela saya bantu Bu. Amin, amin. Biar yang naik pangkat yang kurang-kurang kita bantu Pak nanti ya. Saya rasa itu sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Ini momen yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua untuk kantor ini. Menjadikan kantor kita bisa berdiri tegak sama tinggi dengan kantor-kantor yang lain. Ya. Dan juga pegawai-pegawainya semua pegawai-pegawai yang profesional dan proporsional dalam penugasan kita dengan tugas kita masing-masing. Sekian saya akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ferry, seluruh pejabat yang hadir. Terima kasih Pak Kasio, Ibu Kasubag, ya Pak Lukas ada di depan ya. Terima kasih kepada Mungkin apa hasil uji klinik ini bisa disampaikan atau tidak? Lulus semua. baik saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.